Terima kasih Pak buat panitia yang kasih kesempatan saya dan tim saya untuk hadir bersama dengan Bapak Saudara. Nama saya Andre Imam, jadi jangan panggil saya botak Bapak Saudara ya. Nama saya Andre Imam, tertera di sana Bapak Saudara ya. Si botak yang kemarin khotbah, bukan, nama saya Andre Imam Bapak Saudara ya. Botak hanya masalah fisik Saudara ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah seperti terpampang di atas, hidup rukun kunci berkat bagi kota Tegal. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, dan saya mengingatkan buat Saudara. Oke, yes, thank you. Jadi setiap kita mari tenang dalam hadirat Tuhan. Saya suka tadi di awal dari kebagian saudara ada tulisan di sana, mohon matikan handphone saudara karena sedang ibadah. Itu bagus sekali saudara ya. Karena saya temukan banyak orang Kristen hari-hari ini di tengah kebagian sibuk dengan BBM saudara ya. Percayalah berkat tanda 2M tidak akan hilang gara-gara kebaktian. Yang punya 2M katakan amin. Punya banyak saudara ya. Haleluya. Yang mau 2M katakan lebih banyak lagi, haleluya. Oke, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Next, dikeluarin. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, kalau tidak ada kitab suci boleh buka HP suci saudara ya, atau Alkitab saudara. Kalau tidak ada LCD suci, jadi kita bisa membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai ketiga. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua bersama-sama. 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke jantung Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya melayani di GBI Basilea, jadi maafkan saya kalau nanti cara khotbah saya seperti Pentakosta, saudara ya. Minta izin jalan kiri kanan depan belakang, saudara. Kalau jadi saya mesti minta maaf dulu kalau ada kebiasaan khotbah yang kita beda, saudara ya. Dan yang kedua, kebiasaan khotbah saya adalah biasanya begini, saudara ya. Saya minta tolong boleh nggak sahabat yang main keyboard boleh bantuin saya begitu ya. Jadi tetap di tempat keyboardnya. Jadi biasanya saya punya kebiasaan gitu ya, sementara saya khotbah, jadi nanti beliau akan bantu saya nyanyi lagu Kristen ya Pak ya. Jadi sementara saya khotbah nyanyi lagu Kristen Pak, biar urapan turun atas kita begitu ya. Dikasih back sound gitu ya. Kuncinya G aja Pak ya, tahan di G Pak ya. Nah, musrah Tuhan Yesus, Mazmur 133 ini kalau saudara baca memang nyanyian ziarah Daud. Tetapi kelihatannya menurut penelitiannya bahwa nextnya nyanyian ziarah Daud ini kelihatannya ditulis atau dibuat oleh para imam biasanya. Itulah kenapa nama saya Andre Imam. Jadi kemungkinan saya juga yang buat saudara ya, imam saudara ya. Nah, jadi kemungkinan dibuat oleh para kaum rohaniawan. Ada 2 cerita utama di sana, yaitu next ya. Ada 2 cerita utama. Terus ikuti saya saja. Terus ikuti ya. Ada 2 bahan utama di sana, yaitu pertama minyak sebagai urapan, yang kedua adalah embun. Ada 2 kalimat utama. Nah, menariknya begini, ini supaya kita ada gambaran saja bahwa minyak urapan ini bicara tentang khusus pentahbisan imam besar. Jadi pada saat ayat ini muncul selalu next ya, gitu aja terus ya. Jadi selalu bicara tentang minyak urapan kepada pentahbisan imam besar. Menariknya karena ini minyak khusus, maka kelihatannya waktu nyanyi lagu kan Mazmur ini dilakukan saudara ya. Jadi kelihatannya ketika orang bicara tentang urapan, orang mau cerita bahwa kalau kita hidup rukun bersama itu spesial. Maafkan saya, saudara tidak bisa hidup sendirian di bumi ini. Betul nggak Bapak Ibu? Halo, masih hidup? Masih sudah ya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Anda perlu orang lain. Next. Sehingga kemudian dibilang di sana next itu saya. Ya, sehingga kemudian ditunjukkan kalau saudara hidup bersama, rupanya ada berkat khusus yang Tuhan beri. Ada urapan khusus. Berikutnya lagi adalah kata embun. Memang menarik sekali bahwa kalau Anda pernah ke Israel, next, kata embun selalu bicara gunung Sion, sebenarnya memang gunungnya di atas. Nah, kalau si embun sebenarnya itu istilah untuk salju. Kalau saljunya meleleh, turun ke bawah, terus nanti jadi air. Nah, ini jadi berkat ketika air itu mengalir ke sungai-sungai, sehingga sekitarnya tanaman semuanya bisa diairi, sehingga berkembang. Sehingga kemudian katanya diumpamakan, kalau orang bersatu, kalau orang bersama-sama, itu seperti embun yang kemudian turun, akan membagikan kehidupan, berkat.
Jadi artinya saudara, secara cepat ayat ini sedang bicara begini. Ada berkat spesial ketika persaudaraan kerukunan datang, Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita akan belajar yang ini. Bagaimana hidup rukun bisa dilakukan, Bapak Ibu. Secara teori kelihatannya gampang hidup rukun, Ustaz. Tapi maafkan saya, kadang-kadang rukun tidak gampang, Bapak Ibu. Betul nggak, Bapak Ibu ya? Hidup rukun itu gak gampang. Saya ini menikah dengan istri, saya ini orang Jawa, istri saya orang Chinese. Keluarga saya 7 bersaudara, istri saya 2 bersaudara. Cara makan kami beda. Karena orang tua saya bercerai, sehingga kami tidak pernah punya kebiasaan makan bersama. Istri saya punya makan selalu bersama-sama, saudara ya. Sehingga kalau kami makan, karena keluarga yang tidak pernah makan bareng, siapa cepat dia dapat. Yang terakhir cuci piring, saudara ya. Kebiasaan, saudara ya. Sementara istri saya, karena dengan keluarga cuma 4, jadi selalu makan bersama. Nah, waktu kami menikah, kadang-kadang ada persoalan. Mau hidup rukun nggak gampang, saudara ya. Kadang-kadang saya sudah terbiasa makan sendiri, begitu di luar, saya makan dulu, begitu pulang istri saya udah masak. Loh, kamu kok bisa makan sendiri? Teganya kau. Kayak gitu. Loh, saya pikir kamu kalau lapar makan aja, sayang. Saya bilang begitu, saya. Ya kamu udah bisa begitu, careless, itu sudah menikah. Oh iya. Nah, kadang-kadang perlu penyesuaian, Bapak Ibu ya. Hidup rukun bersama suami istri pun perlu penyesuaian ke persoalannya ya. Nah, mari kita akan melihat ada satu institut namanya Harris pernah membuat sebuah survei kepada 3.500 orang dengan penelitian begini. Kalau Anda hidup tinggal 6 bulan, kalau Anda hidup tinggal 6 bulan, apa yang ingin Anda lakukan? Ternyata diteliti, ada 5% orang akan mencari uang. Jadi kalau saya meninggal, saya akan mencari uang sebanyak mungkin, sebanyak 5% orang. Berikutnya lagi, saya akan punya karir yang memuaskan, sebanyak 5% orang. Sehingga kalau saya mati nanti, anak-anak saya, keluarga saya dapat uang, dapat pesangon. Berikutnya lagi, 3.500 orang ditanya, kalau hidupmu tinggal 6 bulan, mau ngapain? Yang berikutnya, menjadikan dunia tempat yang lebih baik, sebanyak 12% orang. Berikutnya lagi, harusnya iman religius itu menjadi angka terbesar. Next, iman religius. Ternyata hasilnya adalah ditanya 22%. Aneh sih ya. Kalau orang tinggal 6 bulan, harusnya cari Tuhan, taubat yang dicari. Ternyata enggak. 3.500 orang menjawab bukan begitu. Berarti ini kurang 56%. Jawabannya adalah next, 56% adalah keluarin hubungan. Jadi orang bilang gini, kalau hidup saya tinggal 6 bulan, udahlah, saya mau dekat sama keluarga saya mau rukun lah sama musuh saya, tinggal 6 bulan masa ribut terus. Mengerti maksud saudara ya? Mengerti ya? Kalau nggak mengerti tetap mangut-mangut saudara ya. Artinya 3.500 orang berkata begini, kalau saya mau mati tinggal 6 bulan hidup saya, udahlah rukun aja sama orang, cari waktu bareng, hidup bersama, gak usah gontok-gontokan. Itu jauh lebih penting. Makanya Mazmur 133 itu menggenapi, waktu orang hidup rukun bersama, hasilnya lebih baik. Bagaimana melakukannya? Pertama, orang harus punya kepentingan yang sama. Next, Bapak Ibu Saudara, maafkan saya, boleh agak kencang sedikit, saya nggak dengar suaranya. Nah, kan gini anak saudara. Kalau orang hidup punya kepentingan berbeda, itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 2 sampai 4 keluarin. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehabis pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Bapak Saudara, kerukunan tidak pernah terjadi kalau orang mulai cari kepentingan diri sendiri. Karena kalau sudah cari kepentingan diri sendiri dan melukai orang lain, maka ini yang terjadi. Kau hancurkan aku dengan sikap. Kau hancurkan aku dengan sikap. Haleluya. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Ketika orang hidup kepentingannya
beda, nah itu masalah. Tidak mungkin orang bisa rukun bersama ketika kepentingannya beda, dimanapun terjadi. Tidak hanya di Alkitab, perhatikan di politik pun ketika orang kepentingan mulai beda, mulai gigit satu sama lain. Gereja ketika kepentingannya beda, itu masalah. Tapi soalnya Tuhan Yesus, kita harus punya kepentingan bersama, saudara. Maafkan saya kalau Anda pernah nonton film Mafioso Italiano Numero Uno. Film mafia, film mafioso. Berarti ya, mafia itu yang saya suka dari filmnya begini. Kalau satu ketangkep punya keluarga, yang anggota yang ketangkep ini keluarganya dirawat sama keluarga yang lain. Hebat kan? Bahkan walaupun cuma itu filmnya, tapi kisah nyatanya mirip. Orang-orang mafia itu ketika satu ketangkap karena kejahatannya, yang lainnya merawat anak-anaknya. Loh, kadang kita gereja kalah, saudara. Bukan berarti gereja jadi mafia kemudian, saudara, bukan itu maksud saya sebenarnya. Tapi maksudnya kalah dalam kepentingan bersamanya itu. Kita ini gereja Tuhan, bukan gereja Anda dan saya sendiri, bukan gereja tertentu atau emblem merek tertentu. Kita ini next gereja Tuhan, saudara. Dan tujuan gereja Tuhan harus sama, yaitu menjadi berkat. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ketika gereja Tuhan jadi berkat di kota Tegal, yang dimuliakan bukan gereja Anda saja, tapi Tuhan itu yang dimuliakan. Harus Tuhan dimuliakan di kepentingan kita bersama. Ketika orang, saya senang buat saudara ya, ketika kita datang bareng, ada teman-teman Bapak Ibu saudara di KJ nyanyi gitu ya. Terus ada yang dari remaja, semuanya untuk Tuhan semua. Coba kalau semuanya sendiri kan repot saudara. Ketika gak ada harmoni, kepentingan kita beda, berbahayalah rumah Tuhan, Bapak saudara. Ketika Tuhan dimuliakan, gereja kepentingan sama, kepentingan kita satu, kota Tegal katanya saudara. Kota Tegal itu jadi satu tujuan semua gereja. Nah, kalau hanya beberapa gereja memikirkan kota ini, sebagian lagi memikirkan gereja sendiri, sebagian lagi memikirkan tentang kelemahannya sendiri, ya tidak ada sesuatu kerukunan di sana. Ketika gereja sekota Tegal punya kepentingan bersama, itu yang paling menarik bagi saudara. Dan maafkan saya, langkah itu disebut sebagai langkah iman. Karena seringkali kita ada namanya zona nyaman. Ya sudahlah, gereja saya modelnya begini, saya nggak bisa terima gereja model lain. Ya sudahlah, saya nggak bisa terima dengan cara lain, pokoknya saya begini. Begitu kita bersatu susah. Begitu kita pindah ke tempat yang lain, kita keluar dari zona nyaman kita. Ada satu orang namanya Jefferson Franklin, bisa dikeluarin. Namanya Jefferson Franklin. Dia berkata begini, stay out of the safe zone and get into the faith zone. Stay out of the safe zone and get into the faith zone. Yang artinya adalah rajin-rajinlah menabung, tuamu kaya raya. Nah, tentu bukan itu saudara ya. Mari keluar dari zona aman saudara. Udahlah, cukuplah, gak usah mikir yang lain, cukup tempat saya saja. Kita harus masuk zona iman, yang kadang-kadang zona iman tidak menyenangkan bagi kita. Menyenangkan bagi kebiasaan kita, menyenangkan tidak menyenangkan bagi apa yang kita percaya, karena yang kita percaya cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan berbicara sesuatu buat gereja kita dan bergerak dengan gereja yang lain, pasti akan ada perkara yang berbeda. Wales membuktikan, kalau Anda pernah tahu Wales, sudah tahu ya, Kalimantan Barat belok ke kiri, ya. Itu ada negara namanya Wales. Itu negara pernah terjadi momen yang sangat dahsyat ketika satu orang namanya Evan Roberts khusus berdoa bagi negerinya. Satu orang hamba Tuhan yang nangis sama Tuhan, turunkan hadiratmu supaya pertobatan turun di negeri saya. Dan ketika 2 tahun berdoa, Wales dilawat Tuhan luar biasa. Sehingga kemudian orang-orang ketika kusir-kusir kereta kuda harus menjaga jalannya pelan-pelan karena banyak orang rebah dilawat Tuhan. Gara-gara satu orang hamba Tuhan, Evan Roberts, 2 tahun berdoa. Tapi momen lawatan Tuhan berhenti cuma 2 tahun. Karena kenapa? Gereja yang lain tidak mau bantu. Sayang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kalau kepentingan kita sama, maka saya percaya apa yang Tuhan taruhkan bagi para pemimpin BKSD, hidup rukun kunci berkat bagi Kota Tegal, itu pasti terjadi. Amin. Karena kepentingan kita sama, kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan gereja saya atau kepentingan saya. Amin.
Karena kepentingan bersama itu di atas segala sesuatunya. Yang kedua, bagaimana cara membangun? Harus punya kasih yang sama. Next. Tanpa kasih yang sama, Bapak Saudara, tidak akan pernah bisa kita menjadi berkat bagi kota ini. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 11 next dan 12 bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi tidak pernah ada orang bisa melihat Allah, tetapi Allah yang penuh kasih terlihat kalau kita penuh kasih. Betul nggak Bapak Saudara? Ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang di luar Kristen, mereka selalu kata begini, kenapa kalian beda ya? Kalian itu dianiaya, ditekan, selalu diajar mengasihi orang yang menekan Anda. Anda ini ditekan, dihambat, tapi malah selalu doain orang, memberkati orang menekan Anda. Saya tidak bisa jawab, cuma saya bilang Alkitab yang ngajar begitu masalahnya. Kasihilah musuhmu bahkan seperti dirimu sendiri. Cuma itu kata-katanya. Kadang-kadang saya ini aneh, kata teman saya, orang HMI. Dia bilang, kamu ini aneh ya, apa-apa nyanyi. Hanya orang Kristen yang agamanya banyak nyanyi. Anak baru lahir nyanyi. Coba. Terima kasih Yesus. Pak Ibrahim penjelasan. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Pak Ibrahim. Nanti jangan gede menikah nyanyi juga. Tuh ya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Menikah. Begitu punya rumah baru, nyanyi lagi. Terima kasih Yesusku. Rumah baru. Buka usaha baru, nyanyi lagi. Kemuliaan bagimu. Mau mati? Nyanyi. Begitu masuk rumah duka, nyanyi. Saudara ya, belakang langit biru ada mahkotaku yang mau cepetan coba nyanyi bareng-bareng. Belakang nggak ada saudara ya. Semuanya nyanyi, dibilang ya itu tanda kami mengucap syukur karena keselamatan sudah diberi buat kita. Tapi bukan cuma itu yang mereka lihat. Saling pedulinya itu menunjukkan kasih. Itu yang buat mereka kaget. Saling peduli, saudara. Kasih, next, menjadi bagian utama dari kekristenan, Bapak Saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, maafkan saya. Alkitab jelas mengatakan sumber kasih kita adalah Kristus. Dan banyak orang hari ini kehilangan intim dengan Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa hidup rukun tanpa kasih yang sama, yaitu kasih Kristus? Betul nggak Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kasih kita ini dipengaruhi dengan apa yang kita percaya. Kalau Anda sering jalan ke Orchard Road, sudah sering datang ke Phuket, pergi ke Eropa, Anda teman saya. Kalau cuma makan di Amigos, agak pinggir got sedikit, sorry, bukan teman. Kalau Anda makan di KFC, itu teman saya. Atau kalau makan di Kentucky, itu musuh. Kentucky itu kentang tahu kikil, jadi beda musuh. Kadang-kadang kasih kita terlihat karena kesamaan. Sementara kasih Kristus, kasih unconditional love katanya, kasih tanpa syarat. Kasih kita bukan karena merek baju apa, Gucci, apa Kendi, bukan itu misalnya. Kalau kita punya kasih yang sama, maka cara hidup kita sama seperti Kristus. Karena 1 Yohanes mengingatkan bahwa saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kasih Kristus menerima semua status, dari Maria yang pendosa sampai kepada Nikodemus seorang imam, seorang ahli Taurat, semuanya diterima. Sementara kita kadang-kadang mulai memilih orang. Kekristenan hari ini mulai menjadi pertanyaan besar. Gereja-gereja harus kita tanya kembali diri kita, apakah kasih kita kasih Kristus? Dan kalau kasih Kristus nyata dalam diri kita, harus keluar ke keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sering, karena saya seorang counselor saya juga youth pastor di anak-anak muda.
Seringkali saya temukan banyak anak muda kecewa karena kadang di rumah dibanding-banding. Saya punya 3 orang anak Bapak Ibu, perempuan, laki, cowok, itu anak saya. Dan saya berusaha supaya ketiga-tiganya saya tidak memperlakukan dibanding-bandingin begitu ya. Karena banyak anak ketika saya tanya, seneng gak jadi anak sulung? Gak suka. Kalau boleh pengen jadi anak bungsu. Lu kenapa? Karena anak bungsu itu enak, disayang, aku dikasih. Kalau anak sulung capek pegang beban. Saya tanya anak bungsu, seneng gak jadi anak bungsu? Gak enak lu, kok bisa disuruh-suruh terus? Ternyata semuanya ada alasan, saudara ya. Loh, kalau di rumah kasih ini sudah jadi persoalan, keluar orang gak bisa mengasihi jemaat. Karena jemaat lebih kelihatan berbeda, Bapak Saudara. Betul nggak? Kadang-kadang ada jemaat yang begitu angkat tangan sebelah langsung rebah, Bapak Saudara. Karena mungkin karena tadi kepanasan, mereka keluar sebelah sebenarnya. Sementara ada jemaat yang kalau misalkan ke gereja duduk sendirian di mobil, yang lainnya rame-rame, itu aja gak nyaman. Kalau di rumah kasih tidak nampak, keluar juga berbahaya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi orang luar pada istrimu, pada suamimu kok tidak saling mengasihi? Bapak Ibu, saya ini lahir dari keluarga yang bercerai. Orang tua saya meninggalkan saya usia 4 tahun. Dan saya besar dengan kebencian. Kemudian saya mengenal Tuhan Yesus pada waktu SMA. Dan pada waktu doa pagi, Yesus berkata kepada saya begini, nah, apa yang kamu lakukan sudah baik. Saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya jadi pengurus kaum muda, jadi pemain musik. Tapi ada satu yang kurang. Apa Tuhan? Ampuni ayahmu. Saya bilang, sorry Tuhan, ngampuni yang saya boleh, asal jangan ayah saya. Kasih saya mulai terhidup, mulai ada batas-batasnya. Hari kedua Tuhan ngomong, nah ampuni ayahmu, tidak bisa Tuhan, karena sakitnya, gak cuma di sini, tapi di sini, bahkan di mana-mana. Dan tidak bisa mengampuni ayah saya. Jadi doa saya berhenti. Hari ketiga Tuhan bilang, nah ampuni ayahmu, tidak bisa Tuhan Yesus. Karena dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Jadi Allah, gue, gak bisa sih. Hari keempat Tuhan bicara, nah ampuni ayahmu. Saya bilang, gak bisa Tuhan. Aku sakit hati. Kau terbangkanku ke awan dan kau jatuhkan ke dalam jurang. Aku sakit. Hari ke-6 Tuhan bilang, nah ampuni ayah. Tuhan, yang lainnya boleh, asal jangan ayah saya. Kenapa? Ya karena ayah saya janji kalau lebaran dia akan pulang, kasih sesuatu supaya saya ini punya kebanggaan. Tapi 3 kali lebaran, Bang Toyib saja tidak pulang. Bapak saya juga nggak pulang. Hari ke-7 Tuhan bilang, nah ampuni ayahmu. Saya bilang, Tuhan, seminggu sudah nggak bisa. Tuhan bilang ini, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak diampuni. Bertobat saja. Sejak itu saya belajar mengasihi ayah saya, mengampuni ayah saya. Walaupun sudah dari manusia 4 tahun, saya tidak tahu beliau tinggal di mana. Ketika mengampuni, selesai 1 bulan Tuhan bilang, cari ayahmu. Tidak mungkin Tuhan, saya tidak tahu di mana ayah saya. Tapi cara Tuhan, saya ketemu kantor ayah saya, bisa bicara, mengampuni dia, mengasihi dia kembali. Dan ketika saya bisa mengasihi ayah saya berjanji kemudian, kalau saya jadi seorang ayah, saya berjanji tidak akan pernah melakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Luka itu sudah selesai di masa lalu. Kasih Tuhan cukup buat saya. Ini waktunya saya mengasihi anak-anak saya. Itulah kenapa, karena anak saya masih kecil, yang 2 umur 8 dan 2 tahun, yang 1 udah 13 tahun. Kepada yang 2 khususnya, tiap hari peluk cium. Yang gede juga sebelum berangkat sekolah peluk cium. Tapi khususnya buat yang kecil yang umur 2 tahun, kalau mobil saya datang atau saya naik motor gitu ya, gerbang dibuka, langsung anak lari, Papa! Dan jalan. Loh, maafkan saya, kadang kita hamba Tuhan pun jago bicara kasih, tapi di rumah praktek nggak ada. Gimana kita bisa mengasihi jemaat? Gimana mengasihi orang lain? Gimana mengasihi kota yang Tuhan beri? Kalau di rumah kita tidak bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu, kasih mesti ditunjukkan. Next,
Profesor James Merritt dalam tulisannya mengatakan begini, kasih dalam hati Anda bukanlah dimasukkan untuk disimpan. Kasih bukanlah kasih hingga Anda membagikannya. Kasih itu bicara kehendak dan komitmen, bukan keadaan. Kalau semua baik-baik saja, kita bisa mengasihi. Kalau enggak, ya sorry, enggak bisa. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, gembala sidang buat sebuah pelayanan model baru, yaitu membuka kotak pelayanan doa di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan meminta punya seminggu ini punya perkumpulan doa, silakan tulis di dalam kotak. Nanti sebelum doa berkat saya akan bacakan dan kita akan doakan bersama-sama. Sebagai gembala saya akan mendoakan saudara. Nah, minggu depannya ada satu kertas yang kemudian muncul surat, kemudian ditaruh di depan pendeta ini dan mulai dibacakan. Bapak Saudara, ada satu surat, mari kita akan baca bersama-sama. Kita dengar ini dari siapa ya, dan kita akan doa. Dan tolong doakan suami saya yang dia sibuk dengan orang lain, tapi dengan keluarga sangat sedikit waktunya. Sehingga kadang anak-anak saya protes, saya pun juga lelah bersama-sama. Tertanda istri gembala, bukan itu. Ternyata istri gembalanya yang nulis. Maafkan saya khususnya kita yang pelayan Tuhan. Jangan sampai kasih kita banyak buat orang, keluarga kita ada. Jangan sampai kita maafkan bahwa kita hebat di luaran, kelihatannya baik, tapi di rumah anak-anak terluka dengan tangan kita yang sangat dahsyat. Kasih harus dibagikan, bukan cuma disimpan. Sehingga anak-anak, jemaat yang lain, orang-orang di sekitar lingkungan kita, kota ini tahu bahwa gereja itu penuh dengan kasih. Jadi hari ini Bapak Saudara, saya mengajak saudara, kasih kita harus sama. Next, tunjukkan kasih kepada setiap orang. Next, nah ini keluarga saya ya. Ini keluarga yang paling dikasih Tuhan, keluarga ini saudara ya. Entah mengapa keluarga ini dicintai Tuhan hebat sekali saudara. Jadi anak saya perempuan, laki, cowok saudara. Dari mana kita bisa menunjukkan kasih? Perbuatan baik. Ada banyak cara Anda bisa berbuat baik bagi tetangga Anda, bagi orang lain, bagi kota ini. Tidak harus bangun besar-besaran kota ini mungkin, tapi mungkin semua tindakan baik. Kalau Anda pernah nonton sebuah film kisah nyata di YouTube namanya Pay It Forward, itu sebuah cerita tentang seorang anak SD kelas 5 membuat sebuah proyek sosial, bayar dibuka maksudnya. Jadi kalau saya ketemu orang asing, saya akan tolong dia. Kamu gak perlu tolong lagi saya, gak perlu. Tapi saya kasih kamu 2 gambar angels, dan tolong bagian angels ini, gambar malaikat ini, kepada orang lain yang udah kenal, sehingga terus nanti akan menular. Nah, dalam cerita itu kemudian dalam film itu, ternyata hampir seluruh Amerika Serikat mengenal cerita Pay It Forward, sehingga orang belajar melihat orang lain, peduli sama orang lain, nolong bahkan orang asing. Sampai satu kali ketika anak ini ditusuk temannya dan kemudian meninggal, ibunya dan guru SSD-nya merasa sedih, menangis. Ketika anak sudah dikubur, pulang ke rumah dengan tangisan, malam-malam kaget karena ternyata di depan pintu rumahnya begitu ramai orang. Waktu dia buka jendela, dia kaget. Ada banyak orang berterima kasih pada anak ini yang mengajarkan mereka peduli sama orang lain. Bapak Ibu, perbuatan baik tidak harus perkara yang besar, tapi perkara-perkara kecil bisa kita lakukan. Amin. Saya mengajar anak saya satu perkara, yaitu memberi. Anak saya nomor 2, ini lahir dengan cacat, Bapak Saudara. Anak ini lahir dengan jantung bocor, paru-paru tidak berfungsi, otak pendarahan. Lahir tanggal 18 Desember 8 tahun yang lalu. 18 Desember. Sekali lagi 18 Desember. Masih bulan ini saudara ya. Kalau mau kasih kado saya masih tinggalin sampai Januari tanggal 1 18 Desember. Tiap kali Natal, waktu hari itu Natal, saya merasa tertekan. Tiap kali tutup mata, nangis karena dia masuk inkubator waktu dalam lahir gitu. Puji Tuhan sekarang ditolong oleh Tuhan secara mujizat, jantung yang bocor bisa berfungsi dengan baik, otak yang pendarahan dijamah oleh Tuhan, jantung yang bocor menutup tanpa bisa operasi. Ditolong oleh Tuhan, mujizat, ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tapi yang aneh dari anak ini adalah ketika dia umur 2,5 tahun memutuskan tidak makan nasi, makan sayur, makan lauk, makan buah juga nggak mau, jadi cuma minum susu, coklat, kayak kue-kue, snack begitu, makanan anak-anak begitu. Sehingga kadang-kadang kita terpaksa beli makanan-makanan yang khusus buat dia saja.
Cuman dia ini punya teman main, Bapak Saudara. Jadi kita kasih tempat loker buat dia, makanan dia. Seringkali temennya datang, terus mau dikasih makanan. Kita ngajar sih. Nah, sama orang nggak boleh pelit ya, harus memberi. Cuman satu kali saya bawa rombongan ke perjalanan tur rohani ke Israel dan Turki. Dan di Turki itu ada satu coklat, katanya enak sekali. Jadi saya beli khusus buat anak saya. Kok ini buat Koko ya? Aku beli jauh-jauh karena apa sayang sama kamu ya? Taruh di freezer ya? Iya, ditaruh sudah ya. Taruh. Oke, dia senang. Besok siangnya temennya datang sudah. Terus dia bilang nih, papaku beliin coklat enak. Kamu mau nggak? Oh mau. Saya bener kaget sudah. Dari kamar saya bilang, Koko, coba her. Anak saya kenapa Pak? Coba her. Saya bilang, anaknya masuk kamar, Kenapa Pak? Itu coklat buat kamu, bukan buat teman kamu. Karena kalau beli jauh, Pak, temanku kasihan. Begitu dia beli itu saya merasa bersalah. Kan saya ngajar dia memberi, kenapa saya jadi pelit? Ngerti saudara ya? Saya kaget sih. Oh iya, maafkan Papa kalau gitu. Itu coklat memang punya kamu. Kamu punya hak mengelola coklatnya. Maafin Papa. Bapak Ibu, perbuatan baik tidak harus perkara-perkara besar. Ketika di rumah kita menampilkan perbuatan baik, ketika kemudian anak-anak kita keluar dengan perbuatan baik, kita dengan perbuatan baik, dengan kasih dilakukan, maka kota ini diberkati. Amin. Cara yang lebih mudah lagi adalah ada perhatian bagi setiap orang. Terakhir, senyum. Next. Berapa banyak di antara kita ngaku punya kasih, tapi perhatiannya kurang. Dalam 100 tahun terakhir pernah diteliti oleh Harvard University, siapakah orang paling berpengaruh di bumi ini? Ada presiden terkenal di seluruh dunia, ada sekjen PBB yang luar biasa, Ban Ki-moon dan yang lain. Ada juga pembicara hebat sepanjang 100 tahun terakhir ini. Ada Maurice Cerullo, Susan Hating, Andre Imam, itu pembicara hebat dalam 100 tahun terakhir. Diteliti, siapakah orang yang paling berpengaruh di bumi ini? Ternyata jawabannya adalah Mother Teresa. Mengapa wanita sederhana ini datang dari Polandia dan kemudian diutus melayani di Kalkuta, India? Kenapa jauh lebih berpengaruh daripada presiden-presiden hebat, pembicara hebat? Tidak punya jabatan hebat, tidak punya pengaruh di keuskupan yang sangat hebat di India, tapi apa yang dia lakukan mempengaruhi seluruh bumi. Apa yang dilakukan? Dia memberi perhatian kepada orang-orang berkekurangan, orang-orang berpenyakit kusta, dan kemudian pengaruhnya sangat hebat. Sehingga tiap kali dia pergi ke negara-negara lain, kepala pemerintah selalu menerima Mother Teresa, mengajak bicara seperti presiden atau kepala pemerintah negara lain. Dihormati. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan memberi perhatian, itu ternyata menyentuh hati semua. Sehingga Mother Teresa pernah berkata seperti ini dalam pertemuan internasional, kita ini terlalu banyak bicara kasih, sedikit melakukan kasih. Maka sebaiknya marilah kita sedikit berbicara kasih, tapi lebih banyak menunjukkan kasih manusia. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita punya kasih yang sama untuk kota Tegal, maka semua gereja dan jemaat dalamnya akan mulai peduli, mencari tahu apa yang saya bisa lakukan buat kota saya. Bukan apa yang kota saya bisa beri buat saya, tapi apa yang saya bisa beri buat lingkungan saya. Ketika saya menjadi ketua Departemen Pemuda Anak untuk Gereja Bentuk Indonesia DKI Jakarta, kami buat sebuah program namanya Youth for Nation, yaitu saya menantang semua ketua-ketua youth untuk mengenal dua saja, RT dan RW di gereja mereka. Karena banyak anak ketua youth tidak pernah tahu RT RW siapa. Nah, ketika gereja nggak pernah peduli dengan sekitarnya, nggak pernah perhatian sekitarnya, jangan salahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, karena dirasa gereja kurang perhatian. Kasih harus ditunjukkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak disimpan, tidak dipendam, tapi ditunjukkan dengan perhatian kepada lingkungan di sekitarnya. Salah satu cara di mana kasih terlihat adalah senyuman. Bapak Ibu, tadi ada Dede, Pak ya, umurnya berapa Pak Dede? 1-4 bulan. Bayi dari 0 sampai 5 tahun Pak, menurut teorinya, dia akan tersenyum 150 sampai 400 kali dalam satu hari. Bayi ya, ketika melihat dia tersenyum kita senang sekali. Bayi cuma coba istri, apaan sih? Lu pikir anak kecil apa? Ini baru gua senyum. Orang
Anak dewasa ternyata Bapak Ibu Saudara, tersenyum itu satu hari atau tertawa satu hari cuma 4 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan komisi. Sudah pas. Harusnya Bapak Ibu, ketika orang keluar gereja, bukan kemarahan lagi yang tersimpan, tapi karena berita keselamatan, berita Natal, kasih Tuhan, dia bersuka cita. Sukacita dia nampak dengan senyuman dia. Sehingga tidak boleh ada orang keluar di gereja dengan muka yang kembali sama. Harusnya muka dengan berbeda. Sukacita Tuhan turun. Sukacita itu tidak bisa dibeli. Amin. Orang sukses belum tentu bersukacita, tapi orang sukacita pasti bisa sukses. Karena kenapa? Sukacita membuat kita semakin kuat katanya. Dalam penelitian modern mengatakan kalau Anda tertawa satu hari, tertawa terbahak 1 kali 1 hari, artinya Anda masih hidup. Karena bisa jadi 1 hari nggak tertawa. Gimana Pak? Biasa aja, dan nanya-nanya kamu biasa aja mulutnya. Shalom Pak, shalom, gue udah tahu dia lu. Kadang-kadang tertawa kita udah hilang. Kalau Anda tertawa 2 kali, artinya ada pengharapan. Tertawa 3 kali 1 hari, kemampuan Anda mengatasi tekanan makin besar. Tertawa 4 kali, artinya Anda akan kuat menghadapi masalah lebih besar lagi. Tertawa 5 kali, umur panjang. Tertawa 24 jam, rumah sakit jiwa. Tapi itu penelitian, Bapak Saudara. Waktu Anda tersenyum, Anda berbahagia, orang tuh gak mau dekat. Anda punya toko, muka Anda manyun, orang gak mau dekat. Anda pebisnis, muka Anda terus manyun terus, mukanya asam terus, mau didekatin sama teman bisnis gak enak. Karena apa? Karena hadiah lebih gak bagus. Mukanya kelihatan. Tapi kalau Anda tersenyum, menurut saya ini punya satu ministry namanya Zero Point Ministry. Kalau ke kantor ini namanya Zero Point Management. Kami ditunjuk oleh Direktur Equip Indonesia untuk selalu buat proyek-proyek Equip di Jakarta. Jadi dalam dunia motivasi dikenal istilah ini, senyum itu awal kesuksesan. Ketika Anda melayani orang dengan senyum, orang senang. Cuma saya punya toko, orang nanya, Pak ada ini, ini mau beli apa nanya? Orang pergi masuk-masuk. Orang namanya ke toko nanya macam-macam biasa. Oh iya ada ini, mau lagi, oh iya nggak apa-apa. Bang tapi saya nggak beli, nggak apa-apa. Tanya juga nggak apa-apa. Mau nggak mau orang akan beli. Karena kenapa? Kita main dengan senyum. Bayangkan kalau 10 orang keluar dengan sukacita. Orang bertanya, kenapa pulang dari gereja selalu tersenyum? Asal gak 24 jam. 24 jam orang gak masuk gereja, takut sebenarnya. Ngeri juga itu sebenarnya. Tentunya bukan tertawa model itu yang saya maksud, Bapak Saudara ya. Bapak Saudara Tuhan Yesus, senyum itu mengubahkan orang. Senyum itu mengubahkan anak-anak. Senyum mengubahkan hati yang terluka. Senyum bisa mengubahkan suasana yang kaku. Betul nggak Bapak Ibu? Cuma masalahnya, apakah masih ada senyum di hari-hari Anda? Sekali lagi katanya, orang yang tertawa, orang yang tersenyum itu jauh lebih awet muda daripada orang yang cemberut dan marah-marah. Karena menurut penelitian modern, orang yang cemberut marah-marah itu buat 62 otot itu narik mukanya ke bawah. Walaupun ada mungkin pakai cukup white setting, Pond's anti-aging, bahkan Nivea cream sekalipun ada pakai numpuk 3. Tapi kalau Anda suka marah-marah, tetap kuat. Tapi kalau Anda tersenyum, tertawa, Anda awet muda katanya. Karena ada 16 otot narik muka Anda ke atas. Kalau Anda marah-marah, umur 23, wajah 32. Tapi kalau Anda tersenyum, tertawa, Anda usia 32, umur Anda 32, senyum Anda buat Anda menjadi 23. Kalau Anda umur 41, wajah Anda nggak mungkin, ya. Kadang-kadang orang Kristen begitu dikasih kesempatan melunjak, saudara ya, langsung mintanya diskon gede. Nggak mungkin. Kalau 41, 35 kemungkinan, saudara ya. Nggak mungkin 14. Kasih anak-anak remaja, ya. Next. Bapak saudara, ada kata-kata bijak dari orang namanya William Wordsworth. Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain. Percayalah, waktu Anda peduli sama orang, waktu Anda meninggal, yang diingat adalah kepedulian Anda. Dan saya berdoa tiap gereja di Kota Tegal ketika peduli dengan sekitarnya, semua orang sepakat peduli, maka Kota Tegal akan diberkati dengan nilai-nilai Kristen yang berbeda.
nilai-nilai Allah, nilai-nilai Kristus yang kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, sebagai guru, pedagang, di toko, pegawai negeri, atau para pengusaha. Nilainya beda. Nilai kasih Kristus yang muncul, bukan nilai selalu minta, tapi nilai belajar untuk memberi. Karena Alkitab berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Terakhir, bagaimana rukun itu bisa terjadi sehingga menjadi berkat bagi Kota Tegal adalah ketika orang saling menghormati. Bapak Saudara, next. Bapak Saudara, apa yang harus kita hormati? Next. Salah satu pejuang hak asasi manusia, namanya adalah MLK. Jadi lupa nama orang ini. Martin Luther King Jr. Thank you. Ya. Yang kemudian berusaha menghormati perbedaan. Dulu orang-orang kulit hitam selalu dianggap kelas nomor 2 mereka yang kelas yang warna kulit putih. Padahal mereka sama-sama Kristen, sama-sama Alkitab yang sama. Pendeta juga punya lulusan sekolah teologi yang sama, belajar dari Alkitab yang sama, dengan dasar teologi yang sama. Tapi kenapa ada perbedaan? Ternyata saudara, kerukunan itu bukan keseragaman. Saya percaya. Amin. Loh, kalau kerukunan dari keseragaman cuma menjadi satu bentuk yang sama, saya pikir tidak akan bisa diterima. Karena tiap gereja kita punya cara pujian penyembahan, liturgi yang berbeda. Kita punya tekanan-tekanan firman, tekanan teologi yang berbeda. Kita memiliki cara pengelolaan administrasi keuangan yang berbeda. Dan kita harus menghormati perbedaan yang ada. Amin. Kita harus menghormati. Ada gereja-gereja yang mungkin kuat, ada mungkin gereja yang mungkin lemah dalam hal tertentu. Next. Maka kita juga harus menghormati. Kadang-kadang ketika diminta sebuah, karena seringkali juga saya mengikuti jadi pengurus di pertemuan-pertemuan yang antar sinodal, sehingga kita di lemahnya adalah begini: yang gereja kuat gak mau gabung sama yang lemah, yang acara tertentu, sementara yang lemah merasa kamu sombong karena kamu bisa. Bapak Saudara, ketika kasih Tuhan turun atas kita harus menghormati. Memang ada yang diberkati Tuhan dengan cara berbeda, ada yang perlu kita topang dengan kuatkan dengan cara yang luar biasa. Sehingga ketika orang menghormati semua perbedaan antara mungkin ada yang kuat dan lemah, maka saya percaya bukan kuat lemah lagi yang dilihat, tapi bahwa di dalam Kristus kita sama-sama diberkati. Amin. Ketika orang saling menghormati pasti akan berbeda. Ketika orang menghormati perbedaan, itu saya percaya gereja akan bisa menjadi berkat. Percayalah, ada perbedaan di antara kita. Betul kan Bapak Saudara? Pasti ada berbeda. Ada rekan-rekan yang ketika beribadah ada boleh mengangkat tangan, terbiasa mengangkat. Ada yang memang tidak terbiasa. Kita nggak bisa bilang satu dengan yang lain kemudian jadi lebih baik atau lebih kurang baik. Enggak, semuanya sama punya cara berbeda. Tetapi ketika kita punya respect yang sama, cara menghormati yang sama, bahwa bagaimanapun juga itu gereja Tuhan, itu milik Tuhan. Mari perkuat, hormati perbedaan itu, tapi juga jadikan kekuatan bagi setiap kita. Bukankah lembaga, ada dua lembaga di dalam Alkitab yang selalu Tuhan ungkapkan? Satu, lembaga keluarga, yang kedua, lembaga gereja. Dua-duanya ada perbedaan, tapi dua menjadi satu. Itu persoalan. Jemaat jadi satu tubuh Kristus dengan banyak perbedaan, itu juga jadi pergumulan. Tapi ketika saling menghormati, saling melengkapi, pasti berbeda. Suami istri itu contoh terbaik dari gereja Tuhan, tubuh Kristus. Bahwa dua orang saja yang tadinya berkata kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Begitu menikah, kadang-kadang kau hancurkan aku dengan sikap. Yang tadinya bilang pokoknya ku petik bintang untuk kau simpan, tapi mengapa akhirnya lubuhkanlah ikatan? Ya karena suami istri beda, saudara ya. Saya ini pernah gagal, saudara. Pernah gagal menghadapi istri saya. Memang laki-laki dan perempuan berbeda. Ada senior saya di tempat ini, saudara. Jadi 3 tahun ketiga di mana saya menikah, saya merasa kok saya gagal jadi suami. Memang kita tidak mau cerai, tapi rasanya kok enakan sendiri-sendiri kita bilang disuruh. Karena kita memang nggak ngerti sih. Kalau dia ngomong selalu jadi berantem. Karena memang kita pria dan wanita kalau ngomong caranya beda. Kalau pria ditanya cepat, singkat, padat, jelas. Pak, dari mana?
gereja. Wanita pasti gak enak. Suasana gimana? Ya suasananya oke. Oke, acaranya bagus ada nyanyi. Khotbah. Si botak tuh bagus banget. Cuma kurang memuaskan. Kalau pria itu singkat betul. Kalau wanita, mah dari mana? Oh, papi nggak tahu ya. Tadi waktu mama berangkat itu ya, tungguin angkot tuh lama sekali. Terus kemudian waktu nyampe, ada tabrakan. Bukan angkotnya mama. Dan nyampe, waduh cuma aja. Jadi cuma tanya, mah dari mana? Buat pria dari gereja cukup susah. Itu aja caranya beda saudara. Belum lagi kemudian ketika bahwa ternyata kami ini pria fokus pada satu hal, wanita bisa multitasking. Maafkan saya, ajarlah pria ngomong sambil baca koran, sambil nonton TV, maka wanita akan kecewa. Karena pria nggak bisa perhatiin. Suruhlah pria gendong bayi, kemudian terima telepon dan masukin cucian ke dalam mesin cuci. Beda dengan wanita. Wanita bisa. Kenapa? Iya bisa, nggak apa-apa, bisa diatur lah. Bisa. Coba kalau pria sambil gendong, sebentar, anak gue di mana? Keluarin, masuk mesin cuci anak gue susah. Karena ada konsep kalau bisa. Nggak bisa konsep. Tapi ketika Tuhan Yesus, kemudian saya menyadari bahwa ternyata suami istri juga harus menghormati perbedaan. Ada perbedaan di antara wanita dengan pria. Ada hal-hal yang berbeda di antara pria dengan wanita yang memang kita harus hormati perbedaan itu. Apalagi ketika kita bicara gereja yang berbeda. Ketika semua orang bisa menghormati perbedaan, maka perbedaan bukan untuk dibesar-besarkan, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Kalau bukan ada gereja dibuat dengan misi, mari topang dengan misi yang luar biasa. Kalau dibuat dengan pujian penyembahan, ajak mereka untuk mengajar kita pujian penyembahan. Kalau dibuat dengan pengajar, ajar istri yang mereka mengajar di tempat kita, supaya semua saling melengkapi. Amin. Jadi kita tidak saling melukai karena perbedaan, tapi menghormati setiap perbedaan. Ketika saya mulai sadar bahwa ternyata istri saya berbeda ya dengan saya. Dulu saya pikir kayaknya kita suka melayani orang. Saya pikir semua yang suka sama akan sama waktu menikah. Ternyata enggak begitu. Jadi saya ajak setiap saudara, ada dua lembaga utama yang Tuhan dirikan dalam Alkitab atau beritakan dalam. Satu lembaga rumah tangga, kedua lembaga gereja. Dan dua-duanya ada perbedaan Bapak Ibu. Tapi perbedaan sekali lagi tidak untuk dibesar-besarkan, tapi untuk saling melengkapi. Sekarang saya mengucap syukur punya istri yang luar biasa, yang ternyata bisa menolong saya dengan cara hebat, bisa menerima semua kelebihan saya. Ini bukan kelemahan, ini kelebihan saya. Karena sekarang ini saya terlihat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau ada sinar mata, terpancar kemuliaan Tuhan. Ini karena jamahan anak dan istri saya dari seperti itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Kemuliaan Tuhan terpancar. Ketika orang tidak menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, maka biasanya perbedaan dibesar-besarkan jadi sebuah permusuhan, menjauh. Tapi ketika kita menyadari memang kita berbeda, tapi kita bisa terima satu sama lain. Kita memang berbeda, tapi kita bisa terima orang lain. Waktu kita bisa terima orang lain, saya percaya gereja bisa bersatu, jadi berkat buat kota Tegal. Karena Kristus Tuhan kita, bukan Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan segala bangsa. Dia Tuhan umat manusia. Amin. Sehingga dia juga Tuhan bagi kota Tegal. Sehingga ketika semua orang lagi besar perbedaan, tapi semua saling melengkapi satu dengan yang lain, kota Tegal yang diberkati. Amin. Tegal yang diberkati. Karena semua menunjukkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak saudara Tuhan Yesus, mari kita pulang hari ini dan masuk tahun baru 2 hari lagi dengan perasaan yang sama. Saya tidak lagi perlu berkelahi dengan gereja lain. Saya tidak perlu lagi berkelahi dengan anggota gereja lain. Saya tidak perlu lagi berkelahi dengan keluarga saya sendiri. Tapi kasih itu dinyatakan di sana. Amin. Ada perbuatan baik, perhatian, peduli dinyatakan di sana. Dan waktu kita menghormati perbedaan, yang diberkati tidak hanya saudara, tapi orang-orang di luar sudah diberkati. Ada teladan yang terbaik turun bagi kota Tegal, sehingga damai sejahtera Tuhan katanya, embun itu berkat, pengurapan itu turun atas kota Tegal, karena orang percaya mengerjakan dalam kerukunan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, sehingga berita Natal datang bagi kita jelas, rukun bersama mendatangkan berkat dari urapan Tuhan. Kasih dinyatakan, kepedulian dinyatakan,
perbedaan lebih besar-besarkan, dan semua orang hidup rukun bersama. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, satukan kami Tuhan, karena kami percaya di dalam kasih-Lah kami disatukan, yaitu kasih Kristus. Tuhan urapi gereja-gereja Tuhan yang ada di Tegal, sehingga kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kota penuh dengan damai sejahtera, kota yang penuh dengan ketentraman kami, kemajuan yang luar biasa. Karena semua orang percaya hidup benar, mengerjakan yang terbaik di kota ini, hidup benar menjadi warga di kota ini, hidup benar dalam setiap rumah tangga, sehingga menjadi teladan, menjadi berkat. Mari Tuhan urapi setiap hari. Kita satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan, kita semuanya, kita satu dalam kasih Tuhan. Kita satu, kita satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Kami bergandeng tangan Tuhan, bergandeng tangan, kita semua satu dalam kasih Tuhan. Kita satu, kita satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Kami bergandeng tangan, bergandeng tangan, kita semua satu dalam kasih. Mari bergandengan tangan, mari katakan kami satu dalam Tuhan. Kita satu dalam. Bolehkah setiap bagi saudara bergandengan tangan? Tidak hanya jadi simbol bagi kota ini, ada kerukunan bagi anak di dalam anak-anak Tuhan, tapi itu keluar dari hati kita. Kita bergandeng tangan, bekerja sama di kota Tegal, diberkati, dikuduskan, keamanan Tuhan, berkat Tuhan turun bagi kota ini, karena orang-orang percaya hidup rukun dan satu. Kita satu, kita satu dalam satu dalam kasih Tuhan. Bergandeng tangan, satu dalam kasih. Mari sekali lagi dengan iman. Tuhan Yesus dipujian dalam kami. Kita satu dan kami Tuhan, kami umat, kami orang-orang percaya, kami anggota tubuh Kristus. Tuhan satukan kami Engkau, menarik kami ya Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan, keselamatan, berkat Tuhan Tuhan. Mari sekali lagi, kita satu,
jemaat yang dilayani. Setiap para pemimpin menghormati pemimpin yang lain, dan kami bisa bergandeng tangan merangkul satu dengan yang lain. Maka ini yang kami percaya, ada urapan yang turun, ada spesial yang turun atas kota ini Tuhan. Ada urapan Tuhan mengalir bagi kota kami, sehingga keselamatan, kekudusan, ada perkara-perkara rohani yang dibangkitkan di kota ini. Dijauhkan dari kriminalitas, dijauhkan dari pertengkaran, dijauhkan dari kuasa jahat, karena urapan Tuhan tinggal di kota Tegal. Dan ketika kami hidup rukun bersama, menghormati satu dengan yang lain, maka kami percaya dan berkat yang Tuhan sediakan. Setiap orang ketika rukun bersama, ada kedamaian Tuhan. Kami bisa bekerja sama, kami bisa saling tolong menolong, kami saling bahu membahu, kami saling peduli, saling mengingatkan, sehingga kami menjadi berkat bagi kota ini. Pemerintah kota kami akan diberkati dengan iman orang percaya, bukan bawa kerusuhan, bukan bawa perkara jahat, tapi bawa perkara-perkara yang baik turun bagi kota Tegal. Kami bersahati berkati pemimpin kota kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang urapan Tuhan, perkara-perkara terbaik turun bagi kota ini. Karena kami bersahati, bersepakat, urapan Tuhan, berkat Tuhan turun bagi kota kami. Mari Tuhan berkati gereja Tuhan di kota Tegal, sehingga kami akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami akan saling memberkati, kami akan saling terbuka satu dengan yang lain, dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Mari Tuhan urapi kota ini, dan hamba berdoa memberkati kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kota ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Coba tanya aja. Harusnya sih ngesan. Harusnya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan masuk segera dalam perayaan Natal umat Kristen di kota Tegal ini. Tapi sebelum itu, saudaraku, kita sambut kehadiran dari Ibu Wali Kota kita, Raja Siti Masita Sukupar. Saya akan berdiri bersama-sama. Kita berikan sambutan yang meriah buat Ibu Wali Kota kita, Ibu Raja Siti Masita Sukupar. Selamat datang juga buat para pejabat-pejabat dari kota ini yang sudah bersama-sama dengan kita, dan juga tokoh-tokoh agama yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Tentunya sukacita bagi kita umat Kristen di kota Tegal ini menyambut kehadiran dari Ibu Wali Kota kita bersama dengan jajarannya, bersama dengan forum dari kota ini. Dan sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan kita yang meriah. Selamat datang. Selamat datang di Raja Siti Masita Sukupar. Selamat datang semua. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama dengan Natal umat Kristen Kota Tegal tahun 2015 di GKI Tegal. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam acara perayaan Natal, yaitu penyalaan lilin Natal
perayaan Natal umat Kristiani Kota Tegal tahun 2015. Kepada petugas yang sudah ditunjuk kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PKSD Kota Tegal. Dalam hal ini kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Bambang Herodion akan mengambil tempat untuk membawakan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Masita Soekarno sebagai Wali Kota, selamat malam. Yang terhormat AKBP Firman Darmasah Kapolres Tegal atau mewakili, selamat malam. Yang terhormat AKBP Kompol Robert Sioping, Pak Kapolres